Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungai Berantas selalu dianggap sebagai tempat yang sakral, tapi tak ada yang tahu bahwa di bawah arusnya yang tenang, terkubur sebuah rahasia kelam, sebuah kekuatan yang tak terbayangkan, menunggu saat yang tepat untuk bangkit. Dan ketika seorang ayah, alumni Lirboyo, bertekad untuk bertapa di sana, ia tak menyadari bahwa tak hanya dirinya yang akan diuji. Anak kesayangannya, yang sedang melaju di jalan yang penuh bahaya, tak tahu bahwa takdir mereka telah dipenuhi dengan kegelapan yang mengintai dari balik bayangan. Sebelum memulai cerita, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, comment, and share. Saya doakan semoga Anda diberi rizki yang lancar. Sebuah sungai yang berliku dan penuh dengan mitos yang berkembang di kalangan masyarakat sekitar, sudah lama menjadi tempat pertapaan bagi banyak orang. Salah satunya adalah Iman, seorang ayah yang sudah lama merasakan kekosongan dalam hidupnya. Iman adalah seorang alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo, salah satu pesantren terbesar di Jawa Timur, yang terkenal dengan keberagaman ilmunya. Meskipun sudah lama meninggalkan dunia pesantren, Iman masih merasa bahwa dirinya belum mencapai kesempurnaan spiritual. Iman merasa bahwa hidupnya yang penuh dengan hiruk-pikuk duniawi membuatnya semakin jauh dari ketenangan batin. Ia memutuskan untuk pergi ke Sungai Berantas, tempat yang konon katanya memiliki kekuatan mistis, untuk bertapa. Menurut cerita yang ia dengar, siapapun yang bisa menahan godaan duniawi dan bertapa di sana akan diberkahi dengan kedamaian sejati dan pencerahan. Namun, di luar rencana Iman, takdir lain tengah menanti. Sejak ia memutuskan untuk bertapa, ada hal-hal aneh yang mulai terjadi di sekitar keluarganya. Istrinya, Tuti, mulai merasakan kecemasan yang mendalam, namun Iman tidak mendengarkan. Hanya anaknya, Daffa, yang bisa menyentuh hatinya. Daffa, anak Iman yang masih berusia 18 tahun, seringkali merasa khawatir dengan keputusan ayahnya untuk pergi jauh. Daffa adalah seorang pemuda yang masih mencari jati diri, berusia muda dan penuh semangat. Dia tidak percaya dengan hal-hal mistis atau cerita-cerita yang beredar di kalangan orang tua tentang tempat-tempat keramat. Namun, Daffa juga merasa ada yang aneh dengan ayahnya belakangan ini. Iman tampak berbeda. Dia menjadi lebih pendiam, sering melamun, dan lebih banyak merenung. Bahkan pada malam-malam tertentu, ia sering terbangun dengan keringat dingin, seperti dihantui oleh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ia merasa bahwa keputusan untuk bertapa di Sungai Berantas adalah sebuah jalan yang benar. Namun ada perasaan aneh yang selalu menghantuinya. Sebelum berangkat, Iman sempat berbicara dengan Daffa. "Daffa, ayah harus pergi ke sana, ke Sungai Berantas. Ini bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk kamu. Agar kamu bisa mengerti apa arti hidup yang sebenarnya." Daffa hanya terdiam mendengarkan, meskipun hatinya penuh dengan pertanyaan. Pada akhirnya, Iman memutuskan untuk berangkat sendirian ke tempat tersebut. Ia membawa bekal secukupnya, meninggalkan rumahnya dengan tekad yang bulat. Istrinya, Tuti, hanya bisa menatap kepergian suaminya dengan penuh kerisauan. "Semoga ini bukan keputusan yang salah," ujar Tuti dalam hati. Sementara itu, Daffa yang merasa terabaikan, memilih untuk mengalihkan pikirannya dengan aktivitas lain, terutama yang melibatkan pergaulannya di kalangan remaja sekitar. Namun, sebuah kejadian yang tak terduga akan segera mengubah jalannya cerita. Di tengah malam yang mencekam, ketika Iman tengah berada di tengah-tengah pertapaannya, sebuah kecelakaan terjadi di desa yang membuat dunia Daffa berubah seketika. Balapan kambing yang sedang berlangsung di jalan desa, sebuah tradisi yang biasa diadakan setiap akhir pekan, menjadi ajang yang tragis bagi keluarga Iman. Sore itu, angin bertiup cukup kencang di desa kecil tempat tinggal Iman dan keluarganya. Di sepanjang jalan desa, anak-anak muda dan pemuda setempat berkumpul untuk melihat acara balapan kambing yang sudah menjadi tradisi turun-temurun. Balapan kambing adalah tontonan yang sudah lama ada, di mana 2 ekor kambing dipacu untuk berlomba di sepanjang jalan setapak dengan penunggangnya yang merupakan pemuda-pemuda desa. Daffa yang awalnya mencoba menghindari keramaian, tak bisa menahan rasa penasarannya.
Ia memutuskan untuk mendekat dan menonton bersama teman-temannya. Meskipun ia tidak terlalu tertarik dengan acara itu, ia merasa harus ikut serta agar tak dianggap berbeda oleh teman-temannya. Balapan kambing itu menjadi semakin ramai dengan sorak-sorai para penonton yang berteriak memberikan dukungan. Namun, pada saat balapan sedang berlangsung, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Salah satu kambing yang tengah berlomba terlepas dari kendali penunggangnya, sebuah insiden yang jarang terjadi. Kambing itu melompat ke jalan raya dan dengan kecepatan tinggi melaju menuju arah yang berlawanan. Pada saat yang bersamaan, sebuah mobil balap yang dipacu dengan kecepatan tinggi, menghindari tabrakan dengan kambing itu, namun sayangnya mobil tersebut kehilangan kendali. Mobil itu tergelincir dan menabrak sebuah pohon besar di pinggir jalan, dengan suara dentuman keras yang memecah kesunyian desa. Daffa yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian langsung berlari menuju tempat kejadian. Ketika ia tiba, ia melihat pemandangan yang mengerikan. Beberapa orang sudah berkerumun di sekitar mobil yang terguling, namun yang lebih mengerikan adalah sosok pemuda yang terluka parah, tergeletak di jalan dengan darah mengalir deras dari kepalanya. Daffa mengenali pemuda itu. Itu adalah temannya, Ridho, yang beberapa hari lalu baru saja berbicara dengannya tentang mimpi-mimpi besar mereka. Daffa bergegas menuju tempat Ridho tergeletak dan memanggilnya, namun tidak ada jawaban. Pemuda itu sudah tak bernyawa. Dalam kegugupannya, Daffa merasa seakan dunia di sekitarnya berhenti berputar. Wajah Ridho yang sebelumnya ceria kini tampak pucat, dan matanya terpejam selamanya. Daffa merasakan kehampaan yang luar biasa, seakan sebuah dunia yang selama ini ia kenal tiba-tiba runtuh dalam sekejap. Saat para petugas medis datang dan membawa Ridho ke rumah sakit, Daffa duduk termenung di tepi jalan. Ia tidak bisa mengalihkan pikirannya dari kecelakaan itu. Dalam pikirannya, terngiang-ngiang suara teriakan teman-temannya yang panik, dan bayangan wajah Ridho yang tak akan pernah ia lihat lagi. Dalam sekejap, hidupnya berubah. Kejadian itu membuatnya merasakan kekosongan yang luar biasa. Mungkin, ia mulai memahami bahwa dunia ini bisa sangat kejam, dan tak ada yang bisa dijamin. Namun, kejadian itu tidak hanya mengguncang Daffa. Di tempat yang jauh, di Sungai Berantas, Iman yang sedang bertapa merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada ikatan tak terlihat yang menghubungkannya dengan kejadian yang terjadi di rumahnya. Ketika ia duduk terpekur di atas batu besar, menatap air Sungai Berantas yang mengalir deras, sebuah bayangan gelap melintas di benaknya. Sesuatu yang buruk sedang terjadi. Ia merasakan adanya gangguan spiritual yang mengerikan, sesuatu yang menghubungkan dunia fisik dan dunia gaib. Dengan keteguhan hati, Iman mencoba melanjutkan pertapaannya, namun ia merasa semakin tidak nyaman. Suasana malam yang semula hening kini terasa menyesakkan. Angin yang berhembus terasa membawa bisikan-bisikan aneh yang tak bisa ia pahami. Tiba-tiba, sebuah suara misterius terdengar di telinganya, membuat hatinya berdegup kencang. "Ayahmu terlambat, selamat tinggal, Daffa." Suara itu terdengar seperti gema yang datang dari dalam sungai. Iman terkejut, tubuhnya menggigil. Tanpa ia sadari, ia telah masuk ke dalam suatu ritual yang jauh lebih dalam dan gelap dari yang ia bayangkan. Dalam kepanikannya, ia segera bangkit dan berlari ke arah sungai. Namun, di dalam hatinya, ia mulai merasakan adanya pertanda buruk yang semakin nyata. Daffa pulang dengan perasaan hampa. Ia tak bisa berhenti memikirkan wajah Ridho yang terbaring tak bernyawa, tubuhnya yang tak lagi bergerak, dan betapa rapuhnya hidup ini. Kecelakaan itu seakan mengguncang dunia kecilnya. Meskipun ia ingin sekali memberitahu orang tuanya, ia merasa ragu. Apa yang bisa mereka lakukan? Apakah mereka akan mengerti rasa sakit yang ia rasakan? Setiba di rumah, Daffa mendapati ibunya, Tuti, sedang mempersiapkan makan malam, meskipun ada kesan kecemasan yang terlukis di wajahnya. Tuti memandang Daffa dengan tatapan penuh kekhawatiran, namun Daffa hanya bisa tersenyum samar, berusaha menutupi kegalauan dalam hatinya. "Ada apa, Nak? Kok kelihatan capek?" tanya Tuti dengan suara lembut. Daffa mengangguk,
meskipun hatinya penuh dengan kebingungan. Hanya lelah, Bu, jawabnya singkat, lalu bergegas masuk ke kamarnya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Pikiran tentang Ridho, tentang kecelakaan, dan tentang ayahnya yang sedang bertapa di Sungai Berantas terus menghantuinya. Sesekali, ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, sebuah perasaan yang tak bisa dijelaskan, seperti ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Perasaan itu menguatkan keyakinannya bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi, bukan hanya di desanya, tapi juga di tempat ayahnya bertapa. Di Sungai Berantas, Iman merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya. Suasana malam semakin mencekam, angin kencang bertiup, menciptakan suara gemerisik daun yang seakan berbisik. Di kejauhan, suara air mengalir dengan deras, tetapi di telinga Iman, suara itu terasa seperti jeritan yang menembus kesunyian. Ia terus berusaha berkonsentrasi, mencoba mengusir rasa takut yang kian menguasai dirinya. Namun, semakin dalam ia mencoba untuk bertapa, semakin kuat pula gangguan yang datang. "Berhenti, Iman. Kembalilah, anakmu dalam bahaya." Suara itu kembali terdengar. Kali ini, suara itu begitu jelas, seakan berasal dari dalam dirinya sendiri, memanggilnya dengan nada yang penuh amaran. Iman menggigil, tubuhnya terasa kaku. Suara itu bukanlah suara dari alam sekitar, melainkan sebuah suara yang datang dari dimensi lain, suara yang tak bisa ia jelaskan. Iman tak bisa lagi melanjutkan pertapaannya. Ada sesuatu yang salah. Ia merasakan suatu kekuatan tak kasat mata yang semakin mengikatnya, sebuah energi gelap yang datang dari dalam Sungai Berantas. Sebelum ia bisa bergerak, sosok bayangan gelap muncul di hadapannya. Dengan mata yang bersinar merah, bayangan itu hanya tersenyum sinis, seakan mengetahui segala sesuatu tentang dirinya dan keluarganya. "Sungai ini adalah tempat pelarianmu, Iman. Tetapi, jangan salah, dunia ini milik kami," bisik bayangan itu, suaranya serak dan penuh dengan ancaman. "Anakmu, ia akan mengikutimu, atau ia akan menjadi bagian dari kami." Bayangan itu menghilang secepat ia muncul, meninggalkan Iman dengan perasaan cemas yang luar biasa. Ia merasa ada sesuatu yang buruk sedang mengancam Daffa, anaknya yang ia tinggalkan di rumah. Tanpa berpikir panjang, Iman segera bangkit dan meninggalkan tempat itu. Ia harus kembali ke rumah, ia harus melindungi anaknya. Namun, saat Iman berlari kembali menuju desa, di rumah, Daffa sudah merasakan ada sesuatu yang tak beres. Sebelum tidur, Daffa memandang keluar jendela kamarnya yang menghadap ke jalan desa. Ia melihat sesuatu yang aneh, seberkas cahaya biru yang berkedip di kejauhan, tepat di arah sungai. Cahaya itu bergerak perlahan, seperti ada sesuatu yang sedang bergerak menuju desa. Perasaan tak nyaman semakin mencekamnya. Daffa merasakan angin dingin yang menerpa wajahnya, dan dalam dadanya, ia merasakan kegelisahan yang mendalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini hanya perasaan khawatirnya yang berlebihan? Ataukah ada sesuatu yang memang sedang mengintai mereka? Sementara itu, Iman semakin dekat dengan rumah. Hatinya semakin gelisah, langkah kakinya semakin cepat. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang menghampiri desa. Namun, sebelum ia tiba di rumah, suara-suara aneh mulai terdengar dari kejauhan, suara-suara yang memanggil namanya. Suara itu datang dari arah sungai, dan semakin lama semakin keras. Seperti suara ribut yang tercampur dengan bisikan-bisikan halus yang tak bisa dimengerti. Iman menahan napas. Suara itu bukan suara dari dunia yang ia kenal. Itu adalah suara dari dunia lain, dunia yang gelap, yang penuh dengan bayangan. Dalam hatinya, Iman tahu bahwa ia sudah terlambat. Entah apa yang akan terjadi pada Daffa, ia hanya bisa berharap anaknya masih aman, dan bahwa ia bisa kembali sebelum semuanya terlambat. Di rumah, Daffa semakin gelisah. Meskipun ia merasa aneh dengan cahaya biru yang sempat ia lihat di kejauhan, ia mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah halusinasi akibat kelelahan setelah kejadian tragis hari itu. Namun, ada perasaan yang terus menggerogoti hatinya, seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Sebelum tidur,
Ia memutuskan untuk membaca Al-Quran, berusaha menenangkan diri. Namun, saat ia mulai membuka halaman pertama, suara ketukan keras terdengar di pintu. Daffa terkejut dan berlari menuju pintu, berpikir itu adalah ibunya yang kembali. Namun, ketika ia membuka pintu, ia tidak menemukan siapa-siapa. Hanya angin malam yang berhembus kencang, membuatnya merasa semakin terasingkan. Daffa menutup pintu dengan hati-hati, tetapi begitu ia menoleh, matanya langsung tertuju pada bayangan hitam yang bergerak cepat di luar jendela. Bayangan itu berkelebat dan menghilang begitu cepat, seperti melayang di atas tanah. Daffa merasa jantungnya berdegup kencang. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Bayangan itu terlalu jelas, bukan hanya ilusi. Sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Di luar, angin semakin kencang. Cahaya lampu dari rumah seberang tampak berkelip, terombang-ambing seperti terpengaruh oleh kekuatan yang tak terlihat. Daffa merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seperti ada sesuatu yang menariknya untuk keluar dari rumah. Ia merasa tubuhnya bergerak dengan sendirinya, meskipun akalnya berkata untuk tidak melangkah. Ia berlari keluar dari rumah dan menuju ke arah sungai, meskipun perasaan takut terus mencekamnya. Di sepanjang jalan, ia merasakan udara semakin dingin, seakan ada sesuatu yang tidak terlihat mengikutinya. Sesekali, ia menoleh ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya keheningan malam yang menyelimuti desanya. Sementara itu, Iman yang tengah berlari menuju rumah, merasa ada sesuatu yang menghalangi langkahnya. Ia merasa semakin dekat dengan ancaman yang menghantui anaknya. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Ia tidak bisa melawan perasaan yang semakin menguasainya. Semakin ia mencoba bergerak, semakin terasa ada yang menahannya. Di kejauhan, Iman melihat cahaya biru yang sama, berkelip dengan perlahan. Cahaya itu berada di sekitar area dekat sungai, tempat yang ia tahu sangat sakral bagi mereka yang ingin mencapai pencerahan. Namun, Iman mulai merasakan perasaan tidak enak. Cahaya itu, meskipun terlihat indah, membawa aura yang sangat gelap, seolah-olah mengundang kegelapan lebih dalam ke dalam jiwanya. Pada saat yang bersamaan, sebuah suara keras terdengar, seperti jeritan yang datang dari dasar bumi. Suara itu menggetarkan jantung Iman, seolah datang dari sebuah dunia lain. Iman menutup telinga, berusaha mengusir suara itu, tetapi semakin ia mencoba untuk mengabaikannya, semakin suara itu menggema dalam pikirannya. Saatnya tiba, suara itu berbisik, "Kamu dan anakmu tidak bisa melarikan diri. Sungai Berantas akan menuntut kalian berdua." Iman terjatuh, kakinya lemas. Ia tak mampu bergerak lebih jauh. Suara itu semakin keras, semakin mendalam, seakan datang dari dalam dirinya. Ia merasa seolah tubuhnya disedot ke dalam kegelapan, ke dalam dunia yang tak bisa ia bayangkan. Daffa, yang semakin dekat dengan sungai, juga merasakan ketakutan yang luar biasa. Kakinya terasa berat, dan udara yang semula segar kini terasa sangat mencekam. Ketika ia tiba di pinggir sungai, ia melihat sosok bayangan yang melayang-layang di atas permukaan air. Bayangan itu semakin jelas, semakin nyata. Sosok itu adalah sosok yang ia kenal, ayahnya, Iman. Namun, wajah Iman tidak tampak seperti yang biasa Daffa kenal. Wajahnya tampak kosong, tanpa ekspresi, seolah-olah ia telah kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Daffa memanggil ayahnya, namun Iman tidak menjawab. Ia hanya berdiri, tatapannya kosong menatap sungai yang mengalir deras. Daffa merasa tubuhnya semakin dingin. Ia merasakan ada sesuatu yang menghubungkannya dengan ayahnya, sebuah kekuatan yang tak bisa ia jelaskan. Suara-suara aneh mulai terdengar, suara gemerisik daun yang berputar-putar di sekitar mereka. Angin semakin kencang, dan suara air di sungai semakin menggila, seperti suara jeritan yang berasal dari kedalaman yang sangat jauh. Tiba-tiba, Iman terjatuh ke tanah, terkulai lemas. Daffa berlari menghampiri, mengguncang tubuh ayahnya, namun tidak ada respons. Wajah Iman terlihat semakin pucat,
dan keringat dingin membasahi wajahnya. Daffa panik, ia mencoba untuk membangunkan ayahnya. Tetapi semakin ia berusaha, semakin terasa ada kekuatan yang mencekik lehernya. Daffa merasakan sesuatu yang sangat kuat, sangat gelap, yang berusaha menariknya ke dalam sungai. Suara-suara aneh semakin keras, semakin mengerikan. Ia merasa seolah-olah tubuhnya tidak bisa melawan kekuatan itu, dan dalam sekejap, ia merasa ada sesuatu yang mencengkeram jantungnya, merobek segala harapan dalam dirinya. "Jangan takut, Daffa." Suara itu kembali terdengar. Kali ini, suara itu terdengar lebih dekat, seolah berasal dari dalam diri Daffa sendiri. "Ayahmu sudah menjadi bagian dari kami. Kamu juga akan menjadi bagian dari kami." Dengan sekuat tenaga, Daffa berteriak, mencoba untuk melepaskan diri dari cengkeraman itu. Namun, segala usaha terasa sia-sia. Ia merasa semakin lemah, semakin terhisap ke dalam gelap yang tak terhindarkan. Daffa merasa seperti tubuhnya terendam dalam kegelapan. Setiap gerakan terasa begitu berat, seperti ada tangan gaib yang menahannya di dalam sungai. Ia melihat bayangan ayahnya yang masih terkulai tak bergerak. Namun sesuatu yang lebih mengerikan sedang terjadi. Sungai itu seakan hidup, menghisap segala yang ada di sekitarnya. Jeritan-jeritan mengerikan terdengar dari dalam air, dan suara bisikan itu semakin menguat. "Jangan melawan, Daffa," bisik suara yang semakin jelas. "Kau tak akan bisa melawan takdir ini. Semua yang ada di sini adalah milik kami." Daffa berusaha mengumpulkan kekuatannya, tetapi tubuhnya terasa lemas, seakan seluruh energinya disedot habis oleh kekuatan yang tak tampak. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Ia berusaha menahan napas, memikirkan keluarganya, dan terutama ibunya, Tuti. Ia tak bisa membiarkan semuanya berakhir di sini, tak bisa membiarkan dirinya dan ayahnya menjadi bagian dari sesuatu yang gelap. Namun, meskipun ia berusaha untuk melawan, kegelapan itu semakin mendalam. Tiba-tiba, ia mendengar suara lain, suara yang berbeda dari suara-suara tadi. Suara ini datang dari arah yang berbeda, lebih lembut, lebih penuh kasih. "Daffa." Suara itu terdengar seperti suara ibunya. "Anakku, jangan menyerah. Aku selalu ada untukmu." Daffa membuka matanya dan melihat di kejauhan, di tepi sungai, sosok yang dikenalnya, Tuti, ibunya. Ia tampak berdiri dengan tangan terulur, menatapnya dengan penuh kasih sayang. Tanpa berpikir panjang, Daffa berlari menuju sosok ibunya, meskipun kegelapan itu berusaha menariknya kembali. Namun, semakin ia berlari, semakin jauh Tuti tampak. "Ayahmu," suara itu kembali terdengar. "Ayahmu sudah memilih jalan ini. Kamu tak akan bisa kembali. Kamu akan menjadi bagian dari kami." Namun, Daffa tidak peduli. Ia berlari dengan segala kekuatannya, meskipun ia tahu semakin dekat dengan kegelapan yang menakutkan itu. Tiba-tiba, ketika ia merasa hampir mencapai Tuti, tubuhnya terhenti. Sebuah kekuatan tak terlihat menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke belakang, dan di sana, bayangan gelap yang muncul dari dalam sungai kini tampak lebih jelas. Bayangan itu adalah sosok Iman, ayahnya, tetapi bukan seperti yang ia kenal. Wajah Iman terlihat kosong, matanya tidak lagi memancarkan kasih sayang, tetapi hanya kekosongan yang menakutkan. "Jangan lari, Daffa," suara ayahnya terdengar lembut, namun penuh ancaman. "Kamu tak bisa melarikan diri dari takdir ini." Daffa merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Ia ingin berteriak, tetapi kata-kata itu tak keluar dari mulutnya. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa tertanam dalam tanah yang dingin. Sesuatu yang sangat besar dan mengerikan menariknya ke dalam dunia yang tak ia pahami. Iman, yang kini tampak seperti bagian dari kegelapan itu, mendekat perlahan. Daffa ingin memanggil ayahnya, ingin menanyakan apa yang terjadi, tetapi kata-kata itu terhenti di tenggorokannya. Bayangan itu semakin mendekat, dan ketika Daffa melihat wajah ayahnya, ia merasakan ketakutan yang luar biasa. Wajah Iman tampak berubah, matanya yang biasa lembut kini penuh dengan kebencian.
seperti sebuah makhluk yang sudah bukan lagi manusia. "Jangan khawatir, Daffa," bisik suara itu lagi. "Semua ini untuk kebaikanmu. Kamu akan memahami semuanya setelah kamu berada di sini, bersama kami." Dengan sekuat tenaga, Daffa berteriak, mencoba untuk membebaskan dirinya dari cengkeraman kekuatan itu. Dalam keputusasaan, ia mendengar suara lain, suara ibunya, yang kembali memanggil namanya. "Anakku, jangan menyerah. Kekuatanmu lebih besar dari yang kamu pikirkan." Daffa mengalihkan pandangannya ke arah suara itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah cahaya kecil yang perlahan-lahan muncul di tengah kegelapan. Cahaya itu tumbuh lebih terang, membentuk sosok yang familiar, sebuah sosok yang begitu penuh dengan kasih dan perlindungan. Itu adalah ibunya, Tuti, yang muncul dalam bentuk cahaya. Dengan penuh tekad, Daffa berlari menuju cahaya itu, berusaha mengabaikan bayangan gelap yang semakin mengejarnya. Dalam sekejap, ia merasakan kehangatan, seperti pelukan ibu yang penuh kasih. "Kamu tidak sendirian, Daffa," suara Tuti terdengar lembut di telinganya. "Kekuatan cinta akan selalu melindungimu." Namun, bayangan gelap yang mengambil bentuk Iman kembali muncul, kali ini lebih besar, lebih menakutkan. Dengan tangan yang menjulur ke arah Daffa, ia berteriak, "Kamu tak bisa menghindari kami. Kamu adalah bagian dari kami." Ketika tangan bayangan itu hampir mencapai Daffa, Tuti mendorongnya ke belakang, menjauhkan Daffa dari kekuatan gelap itu. "Kamu harus percaya pada dirimu sendiri, Daffa. Hanya dengan itu kamu bisa mengalahkan kegelapan." Dalam ketegangan yang semakin mencekam, Daffa merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Cahaya yang datang dari ibunya semakin terang, semakin memancar, dan dengan sekuat tenaga, Daffa memutuskan untuk melawan. "Aku tidak takut," teriaknya, sambil mengangkat kedua tangannya. Cahaya yang memancar dari tubuh Daffa begitu terang, meledak ke segala arah, memecah kegelapan yang mengelilinginya. Bayangan gelap yang berbentuk Iman terpecah, seakan dilawan oleh kekuatan cahaya yang dipancarkan dari dalam diri Daffa. Dalam sekejap, dunia di sekitar Daffa berubah. Kegelapan itu mundur, dan sungai yang sebelumnya begitu mengerikan kini tampak tenang. Suasana kembali menjadi hening, dan Daffa merasakan tubuhnya kembali bebas dari cengkeraman tak terlihat. Iman, ayahnya, terbaring di tanah, terlepas dari pengaruh kegelapan yang telah menguasainya. Wajah Iman kini kembali seperti sedia kala, tanpa ekspresi kosong itu. Daffa jatuh terduduk, kelelahan, tetapi hatinya kini penuh dengan kedamaian. Ia berhasil melawan kegelapan yang mengancam mereka berdua. Cahaya ibunya menyelimuti mereka, dan untuk pertama kalinya, Daffa merasakan bahwa ia tidak lagi sendirian, bahwa cinta dan kekuatan batinnya mampu mengalahkan kekuatan yang lebih gelap dari yang ia bayangkan. Keheningan menyelimuti desa, seperti semua yang terjadi hanya sebuah mimpi buruk yang akhirnya berakhir. Daffa masih duduk terengah-engah di tepi sungai, tubuhnya gemetar, namun jiwanya terasa lega. Cahaya ibunya yang menyelimutinya kini mulai memudar, meninggalkan rasa hangat yang tak terungkapkan dengan kata-kata. Iman, yang terbaring tak jauh darinya, mulai bergerak perlahan. Tanpa sepatah kata pun, Daffa berlari ke arah ayahnya. "Ayah!" teriak Daffa, hampir tak percaya melihat Iman membuka matanya perlahan. Wajah ayahnya tampak kebingungan, seperti baru saja terbangun dari tidur panjang. "Ayah, kamu baik-baik saja?" Iman mengerjapkan matanya beberapa kali, mencoba mencerna apa yang terjadi. Ia merasakan tubuhnya lemas, tetapi perasaan aneh yang sebelumnya menguasainya kini hilang begitu saja. Ia melihat Daffa dengan mata penuh keheranan. "Daffa, apa yang terjadi? Apa yang kita alami?" Daffa tidak tahu harus menjelaskan apa. Ia hanya bisa mengangguk dan meraih tangan ayahnya. "Kita selamat, ayah. Kita berhasil melawan mereka, kegelapan itu." Iman berusaha duduk, menahan rasa sakit di tubuhnya yang terasa seperti habis diterjang badai.
Tetapi, aku merasa seolah aku terjebak dalam mimpi buruk yang tak bisa kubangunkan. Aku tidak tahu bagaimana bisa sampai di sini. Aku hanya ingat, ada suara, ada bisikan, dan aku tidak bisa melawan mereka. Daffa menghela napas, matanya berkaca-kaca. Aku juga mendengar suara itu, "Ayah, kita hampir tak bisa keluar dari sana." Mereka berdua terdiam sejenak, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Segala yang mereka alami terasa begitu nyata, begitu mengerikan, dan dalam hati mereka, keduanya tahu bahwa apa yang mereka alami bukan sekadar sebuah ilusi atau mimpi. Ada kekuatan yang lebih besar dari apa yang bisa mereka pahami, dan itu telah berusaha merenggut hidup mereka. Namun, mereka kini tahu bahwa mereka bisa bertahan. Kekuatan batin, ikatan keluarga, dan rasa cinta yang mereka miliki ternyata mampu melawan kegelapan yang begitu besar. Setelah beberapa saat, Iman akhirnya bisa berdiri dengan bantuan Daffa. Ia menatap sungai yang tenang di depannya. Air yang tadinya begitu menggulung kini tampak damai, meskipun masih ada jejak-jejak kegelapan yang tersisa di dasar alirannya. "Ini belum berakhir, Daffa," kata Iman, suaranya serius. "Aku merasakan sesuatu, kita harus kembali ke rumah. Segera." Daffa mengangguk setuju. Meski dunia sekitar mereka tampak kembali tenang, ia tahu bahwa ancaman belum sepenuhnya hilang. Kegelapan itu bisa saja datang lagi, dan kali ini mereka harus siap. Di jalan pulang, suasana desa masih tampak sunyi, namun Daffa merasakan ada perubahan. Tanah yang mereka pijak terasa lebih ringan, dan udara malam yang biasanya penuh ketegangan kini terasa lebih segar. Meskipun ancaman masih bisa datang kapan saja, Daffa merasa bahwa kekuatan mereka, kekuatan keluarga, akan selalu menjadi pelindung. Sesampainya di rumah, Tuti sudah menunggu di teras, tampak cemas. Ketika ia melihat Iman dan Daffa kembali dengan selamat, wajahnya yang semula penuh kekhawatiran berubah menjadi senyum lega. Tuti berlari menghampiri mereka dan memeluk Daffa erat-erat. "Apa yang terjadi, Nak?" tanya Tuti dengan suara lembut. "Aku merasa seperti ada sesuatu yang aneh, tapi bersyukur kamu berdua kembali dengan selamat." Daffa hanya bisa mengangguk, tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya. Iman menatap istrinya dengan tatapan yang penuh arti, namun tak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Mereka semua tahu, meskipun mereka kembali dengan selamat, ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih misterius yang masih mengintai di balik kedamaian ini. Malam itu, mereka berdua, Iman dan Daffa, tidak bisa tidur. Daffa terjaga sepanjang malam, memikirkan semua yang terjadi, sementara Iman duduk di dekat jendela, menatap langit malam yang kelam. Bayangan gelap itu seakan mengikuti mereka, bersembunyi dalam setiap sudut dunia ini, menunggu kesempatan untuk kembali. Keesokan harinya, ketika matahari mulai terbit, Daffa memutuskan untuk pergi ke tepi sungai lagi, tempat yang telah mengubah hidupnya. Namun, kali ini, ia merasa lebih siap. Ia tahu, meskipun ada kegelapan yang mengancam, mereka memiliki kekuatan untuk melawannya. Iman menyusulnya, dan bersama-sama mereka berdiri di sana, di tepi sungai berantas, menyaksikan aliran air yang tampak tenang. "Apapun yang terjadi, kita harus tetap kuat," kata Iman, suaranya mantap. "Kita tidak boleh membiarkan kegelapan itu menang." Daffa mengangguk, merasakan kedamaian yang baru tumbuh dalam dirinya. "Kita akan melawan, Ayah. Kita akan melindungi keluarga ini." Mereka berdua berdiri diam di sana, memandangi aliran sungai yang mengalir begitu tenang, seakan membawa kedamaian yang dalam. Namun, di balik kedamaian itu, mereka tahu bahwa ancaman gelap selalu mengintai, dan mereka harus selalu siap. Hari-hari berlalu sejak peristiwa malam itu. Desa yang dulunya tenang kini terasa berbeda bagi Daffa dan keluarganya. Meskipun mereka kembali ke rutinitas sehari-hari, perasaan bahwa sesuatu yang mengerikan sedang mengintai tetap mengganggu mereka. Setiap langkah, setiap bisikan angin, bahkan setiap bayangan yang melintas, membuat Daffa merasa tidak pernah benar-benar aman. Seakan-akan, bayangan gelap yang pernah mereka hadapi belum sepenuhnya pergi.
Ia merasa seperti ada sesuatu yang sedang menunggu untuk kembali. Suatu pagi, ketika Daffa sedang berjalan menuju pasar, ia bertemu dengan salah satu warga desa yang baru saja kembali dari perjalanan ke hutan sekitar desa. Warga itu tampak cemas dan terburu-buru, matanya terbuka lebar seakan baru saja melihat sesuatu yang mengerikan. "Anakku, hati-hati," kata lelaki tua itu dengan suara gemetar. "Aku melihat sesuatu di hutan dekat Sungai Berantas. Aku tak bisa menjelaskannya. Tapi ada sesuatu yang tidak wajar di sana. Jangan dekati tempat itu." Daffa terkejut mendengar peringatan itu. "Apa yang kau lihat, Pak?" Lelaki tua itu menggelengkan kepala, seakan sulit untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya ia saksikan. "Aku hanya bisa katakan satu hal, ada bayangan hitam besar yang melayang di antara pepohonan. Tidak ada angin, tidak ada suara, tetapi bayangan itu bergerak, seakan mengamati setiap langkahku. Aku segera berbalik dan pulang. Tidak ada yang bisa kutemui di sana, tapi perasaan itu, perasaan seperti sedang diburu, itu yang membuatku takut." Daffa merasa tubuhnya kaku mendengar cerita lelaki itu. Bayangan hitam yang melayang, itu mirip dengan apa yang ia lihat saat pertama kali bertemu dengan kegelapan di sungai. Ada sesuatu yang tak terlihat, tapi nyata, yang mengintai di tempat yang mereka anggap aman. Mungkinkah kegelapan itu belum sepenuhnya pergi? Daffa segera pulang, menyampaikan hal tersebut kepada Iman dan Tuti. Mereka bertiga berkumpul di ruang tengah rumah, saling berbagi perasaan yang sama, ketakutan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun, meskipun ketakutan itu ada, Iman merasa mereka tidak bisa menghindar lagi. Mereka harus menghadapi ancaman ini sampai tuntas. "Kita harus kembali ke sungai," kata Iman dengan tegas. "Ada yang belum selesai, dan kita tidak bisa terus bersembunyi. Jika ada sesuatu yang mengancam, kita harus menghadapi itu bersama-sama." Daffa dan Tuti saling memandang, cemas namun memahami. Mereka tahu bahwa meskipun ini berbahaya, mereka tidak bisa lari dari kenyataan. Kegelapan itu bisa datang kapan saja, dan kali ini mereka harus lebih siap. Hari itu juga, mereka bertiga berangkat menuju Sungai Berantas. Sepanjang perjalanan, Daffa merasakan perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Sebuah rasa waspada yang terus menggelayuti setiap langkahnya. Langit tampak mendung, seperti menyimpan ancaman yang lebih besar. Di jalanan yang sepi, hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar. Sesampainya di tepi sungai, suasana menjadi semakin mencekam. Daffa melihat-lihat sekitar, mencoba merasakan apakah ada sesuatu yang berbeda, tetapi sungai itu tampak seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan airnya. Sungai Berantas yang biasanya jernih kini tampak lebih gelap, airnya berwarna hitam pekat, seolah-olah terkontaminasi oleh sesuatu yang jahat. Iman, yang lebih berpengalaman dengan tempat-tempat seperti ini, merasa ada sesuatu yang mengganggu. "Kita tidak bisa hanya berdiri di sini," katanya. "Kegelapan ini lebih dari sekadar bayangan. Ini adalah kekuatan yang ingin menguasai dunia ini. Kita harus menemui sumbernya." Mereka berjalan lebih jauh ke dalam hutan yang ada di sekitar sungai. Angin bertiup kencang, menggerakkan daun-daun pohon yang tinggi, seolah berbisik satu sama lain. Daffa merasa ada mata yang mengawasi mereka, seolah sesuatu yang tak terlihat sedang menunggu di kegelapan. Meskipun ia ingin sekali berlari, ia tahu bahwa jika mereka ingin selamat, mereka harus menghadapi ini. Tiba-tiba, sebuah suara aneh terdengar di tengah hutan, sebuah suara yang menakutkan dan menggema di sekitar mereka. "Kalian tak bisa lari dari takdir," suara itu berbisik, penuh dengan kebencian dan amarah. "Kami akan kembali, dan kali ini, tak ada yang bisa menghalangi kami." Daffa memegang erat tangan ayahnya. "Ayah, apa itu?" tanyanya dengan suara gemetar. Iman tidak menjawab. Matanya menyapu sekeliling mereka, mencoba mencari sumber suara itu. Namun, tidak ada yang tampak. Mereka hanya dikelilingi oleh hutan yang sunyi dan kegelapan yang semakin tebal. Tiba-tiba, bayangan hitam yang besar itu muncul, melayang di antara pepohonan. Sosok itu tampak raksasa,
dengan mata yang menyala merah, menatap mereka dengan kebencian yang mendalam. Daffa merasa tubuhnya kaku. Ia ingin berlari, tetapi kakinya seperti tertanam di tanah. Bayangan itu mendekat, semakin besar dan lebih jelas. Seperti sesuatu yang berasal dari dunia lain, dari kegelapan yang tak pernah mereka bayangkan. Kalian tidak bisa melawan kami. Suara itu berbisik lagi, kini terdengar lebih keras. Kami adalah kegelapan